Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai teorema Pythagoras. Soal yang pertama, sebuah tangga bersandar pada dinding rumah yang tingginya 12 meter. Jika kaki tangga terletak 9 meter dari dinding, maka panjang tangga tersebut adalah, di sini bisa digambarkan, misalnya ini adalah dinding rumahnya, kemudian ini tangganya, jadi ini tangganya, kemudian di sini tingginya adalah ini, jadi tinggi dindingnya, jadi di sini adalah 12, ini tinggi dinding rumahnya. Kemudian jarak kaki tangga, ini kaki tangganya, ke dinding adalah, ini jarak kaki tangga ke dinding, yaitu 9 meter. Di sini yang ditanyakan adalah panjang tangganya. Jadi ini panjang tangganya misalkan adalah X. Di sini X ini bisa dicari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu X sama dengan akar dari, di sini X ini adalah sisi miringnya atau sisi yang terpanjangnya, karena letaknya di sini adalah di depan sudut 90 derajat. Ini kita bentuk menjadi segitiga siku-siku. Jadi sudut 90 derajatnya di sini dan depan sudut 90 derajat ini adalah sisi yang terpanjangnya. Maka X ini diperoleh dengan penjumlahan. Jadi di sini adalah 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Jadi ini merupakan rumus teorema Pythagorasnya. Jadi di sini sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144, kemudian ditambah dengan 9 kuadrat adalah 81. Maka di sini sama dengan akar dari 144 ditambah 81 hasilnya adalah 225. Jadi ini hasilnya akar 225 adalah sama dengan 15. Jadi 15 meter. Ini panjang tangganya yaitu 15 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal berikutnya, Udin dapat menaikkan layang-layang dengan panjang benang 150 meter. Jika jarak Udin dan titik yang tepat berada di bawah layang-layang 90 meter, maka ketinggian layang-layang Udin saat itu adalah, di sini bisa digambarkan seperti ini, misalnya ini orangnya atau ini Udinnya, ini benangnya, jadi dia menaikkan layang-layang dengan panjang benangnya yaitu 150. Jadi ini panjang benangnya 150. Ini dimisalkan layang-layangnya. Kemudian ini tinggi layang-layangnya. Kemudian di sini adalah jarak titik dari ketinggian ini ke sini. Ini jaraknya adalah ini 90. Jadi jaraknya di sini adalah 90. Yang ditanyakan di sini adalah ketinggian layang-layangnya. Jadi di sini adalah T, ketinggian layang-layangnya. Jadi T ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, karena di sini membentuk segitiga siku-siku, di sini siku-sikunya, kemudian di sini depan sudut siku-sikunya ini adalah sisi yang terpanjangnya. Jadi ini sisi yang terpanjangnya diketahui, maka untuk mencari ketinggian ini dikurangi. Jadi di sini akar dari 150 kuadrat dikurangi dengan 90 kuadrat. Jadi ini rumus Pythagorasnya. Jadi di sini sama dengan akar dari 150 kuadrat adalah 22.500, kemudian dikurangi dengan 90 kuadrat adalah 8.100. Maka di sini sama dengan akar dari 22.500 dikurangi 8.100 adalah 14.400. Jadi di sini akar dari 14.400 hasilnya adalah sama dengan 120. Jadi 120 meter. Jadi ini ketinggian layang-layangnya, yaitu 120 meter. Ini jawabannya adalah yang C. Kemudian soal berikutnya, sebuah kain berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang salah satu sisi penyiku adalah 45 cm dan panjang sisi miringnya adalah 53 cm. Luas kain tersebut adalah, di sini bisa digambarkan kain bentuknya segitiga siku-siku. Jadi misalkan ini bentuknya segitiga siku-siku. Jadi ini segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya adalah di sini. Kemudian salah satu penyikunya adalah ini 45 cm. Jadi dimisalkan di sini adalah 45 cm. Kemudian sisi miringnya adalah 53. Jadi 53 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas kain tersebut. Jadi untuk menghitung luas kain ini adalah
menggunakan rumus luas segitiga, karena di sini bentuknya adalah segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Di sini tingginya sudah diketahui, yaitu ini tingginya. Kemudian di sini alasnya adalah belum diketahui. Di sini alasnya, jadi di sini adalah A. Jadi alasnya kita cari terlebih dahulu. Jadi di sini alas yaitu sama dengan, untuk mencari alas ini kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadi di sini ini sisi yang terpanjangnya. Sisi yang terpanjangnya ini adalah depan sudut 90 derajatnya. Jadi di sini sudah diketahui, maka di sini adalah akar dari ini memakai pengurangan karena sisi miringnya ini sudah diketahui. Jadi di sini 53 kuadrat dikurangi dengan 45 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 53 kuadrat adalah 2809, kemudian dikurangi dengan 45 kuadrat adalah 2025. Jadi ini hasil kuadratnya. Kemudian di sini sama dengan akar dari 2809 dikurangi 2025, hasilnya adalah 784. Jadi di sini sama dengan akar dari 784 adalah 28. Jadi 28 cm. Jadi ini alasnya. Maka luasnya kita hitung di sini sama dengan setengah, kemudian dikali dengan alasnya adalah 28, kemudian dikali dengan tingginya adalah ini, jadi 45. Di sini setengah kali 28 adalah 28 dibagi 2, jadi 28 dibagi 2 adalah 14, kemudian 14 dikali 45, hasilnya adalah sama dengan 630 cm kuadrat. Jadi ini luas kainnya 630 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal berikutnya, sebuah tangga yang panjangnya 7 meter disandarkan pada sebuah dinding yang tingginya 4 meter. Jika kaki tangga itu terletak 3 meter dari dinding, tentukanlah panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding. Di sini bisa digambarkan, ini dimisalkan dindingnya, ini dindingnya adalah tingginya yaitu 4 meter, kemudian tangganya kita berdirikan, ini tangganya adalah panjangnya 7 meter, jadi di sini 7 meter. Kemudian jarak kaki tangga dan dinding ini adalah 3 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang bagian tangganya, jadi panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding ini berapa. Jadi yang ditanyakan adalah yang ini. Jadi misalkan di sini adalah X. Jadi X-nya ini kita cari. Untuk mencari X ini, kita cari jarak ujung tangga dari dinding ini ke sini. Kita cari jaraknya. Jadi dari sini ke sini ini berapa jaraknya? Karena panjang total tangganya adalah 7. Kita cari sisi miring dari tangga ini yang menempel ke dinding dari bawah. Ini merupakan segitiga siku-siku bentuknya. Maka ini digunakan rumus teorema Pitagoras. Di sini dimisalkan adalah Y-nya. Jadi kita cari Y-nya. Di sini adalah Y sama dengan akar dari, jadi di sini yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Jadi sisi miringnya yang ditanyakan, maka di sini adalah penjumlahan. Di sini tingginya adalah 4, kemudian alasnya adalah 3. Jadi di sini dijumlahkan jadi 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16, kemudian ditambah dengan 3 kuadrat adalah 9. Maka di sini sama dengan akar dari 16 tambah 9 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi 5 meter. Jadi Y-nya ini adalah 5 meter. Jadi jarak dari puncak dinding ke kaki tangga ini adalah 5 meter. Jadi di sini 5 meter. Maka X-nya, jadi kita cari X-nya yaitu sama dengan di sini jarak tangganya yaitu 7 meter. Jadi panjang tangganya ini 7 meter, berarti 7 dikurangi dengan 5. Jadi 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Jadi 2 meter. Jadi ini bagian tangga yang menonjol di atas dinding yaitu 2 meter. Jadi di sini hasilnya adalah 2 meter. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, seorang anak berenang di sebuah kolam yang permukaannya berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter. Jika ia berenang secara diagonal dan menempuh jarak 20 meter, tentukanlah lebar kolam renang tersebut.
Di sini bisa digambarkan permukaan kolam renangnya yaitu berbentuk persegi panjang. Jadi ini bentuk permukaan kolam renangnya yaitu bentuknya persegi panjang. Di sini panjangnya adalah 16 meter, jadi di sini adalah 16 meter. Kemudian seorang anak berenang horizontal. Jadi misalkan berenang dari sini secara horizontal ke sini. Jadi berenangnya seperti ini, horizontalnya menempuh jarak 20 meter. Jadi di sini jaraknya adalah 20 meter. Kemudian lebar kolam renangnya di sini. Jadi ini lebar kolam renangnya ini berapa? Jadi di sini adalah L-nya. Jadi yang ditanyakan ini L-nya. Jadi ini adalah bentuknya segitiga siku-siku. Jadi di sini siku-sikunya, kemudian depan sudut siku-sikunya ini adalah sisi yang terpanjang. Jadi ini sisi miringnya. Ini sisi miringnya diketahui. Maka untuk mencari lebar ini menggunakan rumus Pitagoras yaitu L sama dengan akar dari, karena sisi miringnya diketahui, ini sisi yang terpanjangnya, maka dikurangi. Jadi di sini 20 kuadrat dikurangi dengan 16 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 20 kuadrat adalah 400, kemudian dikurangi dengan 16 kuadrat adalah 256. Jadi di sini sama dengan akar dari 400 dikurangi 256, hasilnya adalah 144. Maka di sini sama dengan akar dari 144 adalah 12. Jadi 12 meter. Jadi ini lebar kolam renangnya, yaitu 12 meter. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai teorema Pitagoras.